Apa kabar? Luar biasa. Anak-anakku sekalian, pada hari ini tanggal 10 Agustus 2020, pada pertemuan yang keempat, kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Tangankuling SL. Mari tetap semangat, pasti bisa sukses. Materi kita hari ini, pengaruh kerjasama negara-negara di benua Asia. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami pengaruh kerjasama negara-negara di benua Asia. Negara-negara di benua Asia saling berinteraksi atau bekerja sama dalam berbagai bidang, di antaranya 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang sosial budaya, 3. Bidang pendidikan, 4. Bidang politik. Sekarang kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi meliputi penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri, pembentukan koperasi, dan sebagainya. Kerjasama dalam bidang ekonomi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu 1. Meningkatnya produksi barang karena adanya kegiatan ekspor dan impor barang. 2. Lapangan kerja semakin luas. 3. Dapat membeli dan memiliki produk-produk dari negara lain, misalnya HP, laptop, kendaraan, dan sebagainya. 4. Meningkatnya kegiatan pariwisata. 5. Kemudahan untuk mendapatkan modal dari luar negeri. Berikutnya dampak negatif. 1. Mudahnya tenaga asing untuk masuk ke suatu negara. 2. Pasar produk dalam negeri semakin berkurang. 3. Banyaknya barang impor membuat usaha-usaha dalam negeri banyak mengalami kebangkrutan karena kurang mampu bersaing. 4. Semakin banyaknya pabrik dapat mengakibatkan pencemaran udara, tanah, dan air. 5. Masuknya para tenaga kerja dari berbagai negara secara ilegal. Kita akan melihat bidang yang kedua, yaitu bidang sosial budaya. Meliputi bidang pariwisata, pertukaran kebudayaan, penanggulangan bencana alam. Penanganan dan pencegahan narkoba secara terintegritas. Kerjasama dalam bidang sosial budaya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Terciptanya kesetaraan gender. 3. Terbentuknya pemikiran masyarakat yang lebih rasional dan ilmiah. 4. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. Dampak negatifnya yaitu 1. Munculnya sikap-sikap individualisme, konsumtif, serta materialistik. 2. Lunturnya nilai-nilai keagamaan yang ada. 3. Pudarnya nilai-nilai budaya sendiri atau budaya lokal. 4. Rusaknya moral masyarakat. 5. Kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu dikhawatirkan dapat melebar.
Sekarang kita akan melihat bidang yang ketiga, yaitu bidang pendidikan. Meliputi pertukaran pelajar, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kerjasama dalam bidang pendidikan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu: 1. Suatu negara dapat mengadopsi suatu pendidikan yang lebih baik dari negara lain. 2. Adanya beasiswa untuk dapat belajar di negara lain, misalnya Jepang, Cina, Singapura, dan sebagainya. 3. Diadakannya Olimpiade Internasional dalam bidang pendidikan. 4. Bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang terlatih. Kemudian dampak negatifnya yaitu: 1. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kriminal atau kejahatan. 2. Pendidikan yang baik cenderung makin mahal, sehingga belum tentu semua orang akan mendapatkannya. Sekarang kita akan melihat bidang yang keempat, yaitu bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik seperti pengiriman duta dan konsultan ke negara lain. Perjanjian ekstradisi, yaitu jika ada tersangka atau pelaku kejahatan yang melarikan diri dari negaranya ke negara lain, maka negara tersebut akan ikut dalam penangkapan tersangka dan mengembalikan ke negara asalnya. Pemberantasan terorisme dan sebagainya. Kerjasama dalam bidang politik memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu: 1. Semakin banyaknya penduduk yang peduli terhadap hak dan kewajiban. 2. Penyelenggaraan pemerintah lebih demokratis. 3. Pemerintah menghormati hak asasi manusia. Dampak negatifnya: semakin banyaknya partai politik. 2. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas atau tirani minoritas. Anak-anakku yang baik, kita sudah belajar tentang kerjasama negara-negara di benua Asia. Sebagai tugas, jelaskan mengapa kita perlu bekerja sama dengan negara lain, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Materi kita pertemuan berikutnya yaitu perubahan sosial budaya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.